Merinding, relawan siswa di Bima NTB menemukan potongan ayat Al-Quran yang masih utuh di tengah puing kebakaran. Padahal bangunan di sekitarnya telah menjadi abu, namun satu lembar ayat ini tetap selamat, yaitu ayat dari surah Al-Hasyr ayat 2. Dalam Islam tidak ada kata kebetulan, kita meyakini semua yang terjadi atas kehendak Allah. Munculnya ayat ini di lokasi kebakaran besar seolah Allah sedang menunjukkan sesuatu, bahwa kejadian ini bukan sekadar bencana, tetapi sebuah peringatan agar kita kembali mengingatnya dan menjadikannya sebagai renungan atas apa yang telah terjadi. Lihat, masih bisa diselamatkan. Baca artinya dulu. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Pas banget. Masya Allah. Pas banget. Itu lagi yang tersisa. Pas. Al-Quran. Terus artinya juga. Artinya Ambillah kejadian ini untuk menjadi pelajaran. Tidak hanya itu, baru-baru ini kita juga menyaksikan beberapa keajaiban Al-Quran di sekitar kita, yang semakin meyakinkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah, Sang Maha Pencipta, yang senantiasa menjaganya. Berikut beberapa di antaranya. Ini informasi teman-teman. Ini saya baru dapat informasi ini. Ini rumah yang di belakang saya ini, rumah satu-satunya rumah yang selamat dari musibah tanah longsor. Informasi dari warga sekitar ini wallahu alam ini. Ini pemilik rumahnya ini termasuk kategori orang yang istiqomah. Informasinya ini setiap malam ini di rumah inilah kumandang surat Yasin rutin. Ini saksi rumah satu-satunya rumah di titik A1 ini, wilayah yang tertinggi ini. Ini saya di posisi paling tinggi. Nah ini luar biasa ya Allah ini. Amalannya ini rutin ini baca Yasin ini setiap malam. Luar biasa. Guys, I adopted a cat while I'm here, and look at this. I was reading the Quran, but check this out. Meow meow. She won't stand on the Quran. Isn't that crazy? Look. Meow meow. Look. Meow meow. No matter how many times I do it, she just won't stand on the Quran. Isn't that crazy? Guys, I'm not gonna say anything. You guys watch and you tell me what you actually think without being biased. So the video you've just watched right there is proof that Islam is the truth. This Muslim brother and sister decided to play Surah Al-Baqarah, the surah referring to the cows. And subhanallah, the cows started crying when they heard this recitation. Look, the tears right there. And if you don't believe me, I'll show you more proof.
So there you can see another cow, guys. Literally a completely different video. They play Surah Al-Baqarah, meaning Surah the cow, and the cow starts crying. And then also another cow started crying. Literally, there's proof here. Subhanallah, even the animals know that this is the truth from their Lord. Even they willingly come towards the word of the Quran and they cry before it. They prostrate before it. Even the cows know this. Send this video and share this video to all your friends, because this is not a coincidence. Allah subhanahu wa ta'ala is your one true Lord. And if you do not discover this in this life, trust me, you discover it in the next. طب انت شفت حاجة معينة خليتك تبقى كده؟ يفتح المصحف هو نايم اخي جاله مع حضرتك اللي انا ذكرتها يعني اقرا ايه واحده اقرا آية واحدة كانت ايه الآية؟ آية ايه؟ الآية بقى الآية واقراها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat Bobby Boss seluruh Indonesia. Saya dalam kesempatan ini mungkin sedikit memberikan satu inspirasi bahwa sesungguhnya Bobby Boss lahir sebagai energi merah putih untuk rakyat kita, rakyat Indonesia, adalah sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran. Tepatnya Quran surat Yasin ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Coba perhatikan. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro. Allah itu artinya adalah Allah itu membuat api itu, memberikan api sesungguhnya dari kayu yang warna hijau. Fa idza antum minhu tuqidun. Dan kemudian kamu bisa menyalakan api itu darinya. Jadi ketika kita ditanya dari mana sumber tanaman itu, ya jawabannya sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran, yaitu seluruh tanaman yang hijau. Seluruh tanaman yang hijau yang bisa dijadikan api. Api adalah energi. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa kepada kita. Tinggal kita bagaimana melakukan riset yang cukup mendalam, bagaimana apa tanaman hijau itu, tumbuhan hijau itu yang bisa dijadikan api. Api di sini adalah energi. Jadi ketika saya ditanya dari mana tanaman itu, jawabannya terinspirasi dari Quran surat Yasin ayat 80. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dulu Pak. Ternyata orang-orang yang stres itu gulanya cenderung naik. Maka yang pertama harus dirubah pola pikirnya dulu. Jangan stres. Gimana caranya jangan stres? Saya sudah sampaikan berkali-kali Pak. Pertama, latihan senyum. Saya sudah ajarin ya di sini ya, 20 kali selama 20 detik. Tahajud dan baca Quran Pak sehari 2 juz. Ingat Pak, Quran ini keren banget Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Ingat Pak. Ini keren banget, penelitian S3 saya tentang Quran. Ya, jadi Quran itu mampu merangsang regenerasi sel. Quran itu terhadap makhluk juga tunduk. Ya, sel kanker yang dibacakan Quran diem. Sel kuman yang dibacakan Quran diem. Makanya kalau ada orang dibacakan Quran nggak diem, malu itu sama kuman. Kuman aja diem Pak. Ya, diem dibacakan nuru kayak dengerin gitu. Terus saya matikan, dia gerak lagi. Dibacain lagi diem gitu. Jadi itu kayak benar-benar mendengarkan. Jadi hebatnya Quran.
Nah, Quran ini luar biasa ya. Jadi tolong selalu dekat dengan Quran. Subhanallah, betapa luar biasanya Al-Quran. Kita melihat bukti-bukti yang seolah menegaskan bahwa kitab ini benar-benar dijaga Allah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran benar-benar terjaga. Bahkan hewan pun meresponsnya. Kucing yang biasanya menginjak buku atau kitab lain, tapi tidak mau untuk menginjak Al-Quran. Singa memperhatikan dengan tenang ketika diperdengarkan ayat-ayat suci, namun menjauh ketika diperdengarkan lagu rohani agama lain. Sapi yang mendengar surah Al-Baqarah sampai menghayati, bahkan tampak menangis. Juga ada pria yang kesulitan berbicara, namun suaranya begitu merdu ketika membaca Al-Quran. Bahkan inovasi seperti Bobby Bos Bensin karya anak bangsa ternyata terinspirasi dari Al-Quran, menghasilkan produk yang murah, berkualitas, dan bermanfaat. Lebih dari itu, Al-Quran telah dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Ayat-ayatnya mampu menenangkan jiwa, merangsang pertumbuhan sel, bahkan membantu kesehatan tubuh dan pikiran. Keajaiban-keajaiban ini sungguh tak terhitung dan semua membuktikan satu hal, Al-Quran adalah kalam Allah, petunjuk yang tidak mungkin dihasilkan manusia biasa meski 1400 tahun telah berlalu. Pada akhirnya, semua keajaiban ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi cahaya, petunjuk, dan mukjizat yang terus hidup sampai hari ini. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bukan hanya kagum dengan keajaibannya, tetapi juga mengamalkan isinya. Karena Al-Quran tidak diturunkan untuk dipajang, melainkan untuk mengubah hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.